Oke, balik lagi nih bareng COVID-19. Di sini kita bakal bahas update Express Crypto Auto Claim Voucher di versi 9. Jadi banyak banget di sini perubahan yang dilakukan ya. Jadi ini udah versi ke-9, artinya udah banyak banget versi sebelumnya yang udah kita fix, yang sudah berdasarkan teman-teman di grup keluhkan. Jadi di sini udah moga-moga update kali ini sudah membantu kalian lebih paham lagi ya. Oke, jadi nanti coba saya jelasin deh satu persatu update apa aja yang udah dilakuin. Terus kesalahan apa yang sering terjadi dan bagaimana kalian bisa nyelesain masalah-masalah tersebut. Oke ya. Pertama kita jelasin soal masalah script versi ini ya. Jadi di versi 9 ini tuh udah banyak banget update dari versi sebelumnya yang diperbaharui. Salah satunya adalah auto update ya. Jadi versi ke-9 ini tuh sudah support auto update. Artinya begini, jika besok ada perbaikan lagi gitu ya, kalian nggak perlu download ulang filenya ya. Jadi file SC-nya itu sudah kalian tidak perlu download ulang. Jadi kalian nanti akan ada notif update tersedia. Kalian nanti akan tinggal masukkan key-nya, nanti akan auto update sendiri. Jadi kalian nggak perlu download lagi ya. Tapi kalau kalian baru menggunakan script ini di versi ke-9, kalian harus download dulu. Jadi kalau belum punya versi ke-9 ini kalian harus download dulu. Jadi di atas versi 9 nanti akan ada auto update-nya. Jadi kalian nggak perlu download lagi dan kalian nggak perlu kehilangan update ya. Jadi update itu pentingnya apa bang? Update itu begini. Sebenarnya belum tentu kesalahan script ya. Jadi contohnya seperti ini. Contoh web voucher-nya itu update. Jadi security-nya dia update. Misalnya seperti itu ya. Nah, script-nya itu sudah tidak bisa menembus pertahanan security tersebut. Nah, diperlukan sebuah update yang mana di situ script berusaha menembus pertahanan dari web voucher tersebut. Nah, kalau misalnya kalian tidak mengikuti YouTube channel atau tidak join di grup, kalian kan tidak dapat informasi ini. Nah, nanti kalian kesulitan yang hasilnya kalian tidak bisa ngeklaim. Nah, seperti itu. Jadi di sini saya berusaha mengikuti perkembangan voucher ya, supaya kalian itu nyaman juga pakai scriptnya. Jadi nggak ada yang keluhan-keluhan, bang ini nggak bisa ngeklaim, bang ini gagal ngeklaim dan lain sebagainya. Jika memang kalian menemukan kesulitan, kalian bisa kok tanya jawab di grup tele yang ada di deskripsi. Jadi penting banget ya kalian join grup tele itu. Kenapa? Supaya kalau misalnya kalian awam pemula atau misalnya kalian menemukan kesulitan yang kalian nggak bisa didapatkan di video ini, kalian bisa untuk mendapatkan jawabannya di sana. Kalau memang nggak ada jawabannya bener-bener, coba konsultasi pribadi sama saya di grup ya. Nanti coba saya cariin solusinya kayak begitu. Tapi di versi 9 ini kita bahas dulu ya. Di sini update-nya apa? Jadi pertama itu auto update ya. Jadi kalian nggak mungkin kehilangan update lagi mulai dari versi 9 ke atas. Nanti selebihnya aplikasi yang saya keluarkan ini semuanya seperti ini ya. Maksudnya ada fitur auto update-nya juga. Jadi kalian nggak usah bingung lagi untuk menerima update, mau dapat info dari mana. Oke. Jadi di sini itu udah ada perbaikan. Jadi kalau sebelumnya itu tidak bisa membaca data ya, sebenarnya itu belum tentu gagal juga. Jadi kadang di versi 7 itu, di versi yang sebelumnya sering keluar notifikasi gagal membaca data, tapi di walletnya itu masuk. Kenapa? Karena SC-nya itu terbatas, dilimitasi untuk membaca data di web tersebut. Nah, di sini sudah diinputkan beberapa data, jadi dia lebih akurat untuk membaca data. Contohnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ada pending itu seperti link 1. Di link 1 itu pending berapa satoshi. Nah, kadang gini, beberapa web voucher itu tidak langsung membayarkan. Jadi dia ada rotasi dulu. Jadi kayak 3 kali ngeklaim baru bayar, kayak gitu, 5 kali ngeklaim baru bayar. Nah, itu di link 1 itu dikasih lihat pendingnya dulu. Jadi ketika dia sudah sukses membayar, dia akan berubah menjadi payout. Jadi kalau di versi sebelumnya, dia itu hanya menampilkan 0, jadi pending 0 begitu ya.
Nah, di versi ini tuh sudah dijelaskan bahwa payout. Contohnya kayak link kedua tuh. Nah, dia payout. Jadi jelas banget bahwa udah ada transaksi pembayaran di situ. Nah, untuk versi 3 dan 4 di situ dijelaskan bahwa websitenya down. Jadi ada beberapa website yang update begitu. Jadi dia tidak live lagi seperti itu. Jadi bisa saja website itu banyak kemungkinan untuk down-nya ya, website VowChat. Jadi mungkin pertama dari update security. Jadi mereka merubah security-nya, terus tidak support lagi dengan script gitu. Atau mereka itu tidak membayar langganan script websitenya sehingga websitenya tidak bisa berjalan lagi, seperti itulah contohnya ya. Terus kemungkinan yang lain, contohnya seperti seperti websitenya diblok kayak begitu, karena VowChat itu kan tidak semuanya disetujui oleh provider website ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi kira-kira seperti itu penjelasannya. Selain itu, jadi selain itu metodenya di sini berbeda ya. Kalau misalnya versi 7 itu metodenya adalah membaca satu persatu websitenya. Oke, jadi misalnya ada link 1, link 2, link 3 gitu. Jadi script itu membaca dulu web 1, misalnya selesai, lalu web 2 selesai, web 3 selesai. Tapi kalau di versi 9 ini dia multi thread ya. Dalam artian seperti ini. Misalnya kalian ngisi 10 data, itu 10-10-nya langsung otomatis dibaca oleh script ya, otomatis dibaca oleh script sehingga lebih hemat. Jadi gini, script versi 9 ini udah banyak banget optimasi yang saya tambahin ya. Salah satunya adalah multi thread. Jadi kalau yang versi sebelumnya dia tuh membaca satu persatu websitenya sehingga waktu request time-nya itu semakin lama. Paham ya? Jadi kalau misalnya satu website itu 1 detik untuk untuk mengakses dan mendapatkan data sehingga selesai. Jadi dia harus misalnya ada 50 link ya. Jadi 50 detik itu dipakai hanya untuk membaca data. Tapi kali ini lebih dioptimalisasi dengan multi thread. Artinya ketika 1 detik untuk membaca data website, jadi menjalankan seluruhnya. Misalnya 50 atau misalnya 10 gitu ya, 10 link. Itu dibaca semua secara bersamaan. Yang sebelumnya memakan waktu 10 detik, sekarang cuma 1 detik. Intinya seperti itu. Tapi semua ini bergantung seberapa cepat internet akses kalian ya. Jadi minimal saya sarankan itu memakai wifi. Ya, memakai wifi. Kalau kalian memang punya VPS atau RDP, pakailah itu. Karena itu lebih support untuk jaringan internet lebih cepat ya. Jadi gitu. Dan di versi 9 ini juga udah dioptimasi untuk tidak memakai CPU overload kayak gitu. Jadi udah ada batasannya ya. Kalau versi 7 kemarin kemungkinan CPU-nya akan melonjak kalau kalian pakai PC atau pakai handphone. Kalau di sini sudah dibatasi, jadi udah lebih aman lah untuk kalian pakai. Oke ya, kira-kira update-nya seperti itu. Nah, di sini akan saya jelasin lagi tentang masalah kesulitan ya. Kalau sebelumnya itu ada yang bilang bahwa Bang, kalau misalnya websitenya sama, VowChat-nya berbeda, kurensinya berbeda gitu, kadang gagal bacanya yang lain-lain. Nah, kalau di sini udah memakai teknologi multi-thread, moga-moga udah solve ya, itu ya. Kayak gitu. Jadi udah nggak ada masalah lagi. Nah, ini sekarang coba saya demoin ya, mulai dari depan ya. Oke. Kita ulang dari pertama ya. Kita buka php.bot php. Nah, scriptnya akan membaca dulu, dia akan ngecek update kalau nggak ada. Oke. Nah, di sini kalian harus memasukkan password key dari scriptnya ya. Di grup itu ada yang bilang, Bang kok ribet ya, karena memang di sini kita membatasi ya orang yang mau usaha sedikit lah, intinya kayak gitu, nggak cuma enaknya aja. Oke, coba kita buka browser dulu ya. Kita buka browser dulu di sini. Kita buka browser dulu. Kita paste linknya. Ini di video sebelumnya belum diajarin untuk mendapatkan ini ya. Sekarang kita coba bahas masalah ini ya. Karena ada beberapa orang kesulitan.
untuk ini. Jadi mau nggak mau harus saya demoin juga nih untuk ngambil key-nya. Oke, generate key. Kita skip ya iklan-iklannya. Oke. Kita coba kembali ya. Mohon bersabar dulu ya. Kalau ada iklan-iklannya dilewatin aja. Oke, kita tunggu dulu 5 detik. Lalu kita get link ya. Tutup aja yang nggak penting. Nah, di sini itu ada passwordnya tuh. Kalau kecil tuh digedein aja tuh, di zoom aja. Tuh, ya kan? Terus diklik lama. Nah, itu ada select all. Di select all, di copy ya. Di copy, ingat. Biar nggak ribet. Lalu di sini kita pastekan ya. Kita paste. Oke, nah dia akan ngecek, dia akan masuk ya. Oh iya, kalau misalnya kalian sudah masukkan sekali, itu kalian nggak perlu masukkan lagi ya, karena dia auto simpan data kalian di SC kalian. Jadi kalian nggak perlu masukin berulang-ulang, cukup sekali aja di depan, udah kelar. Itu cuma sekali doang kok. Jadi kalian nggak usah ngerasa terlalu keberatan, karena itu cuma sekali aja. Oke, kita tunggu dulu ya. Di sini dia sudah membaca data dan dia akan mengambil data dan menampilkan untuk kalian. Sabar, kita tunggu sekitar 20 detik lagi ya. Jadi kalau misalnya kalian punya pertanyaan, itu pertama, tolong banget jangan panik ya. Selalu ada jawabannya kok, selalu ada solusinya, karena skrip-skrip yang sudah dikeluarkan itu semua udah dites. Jadi sebenarnya nggak perlu panik kok, kita bisa bantu. Makanya kalian penting banget join di grup ya, grup tele. Nah, contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Jadi udah ada yang langsung payout itu. Kalian bisa lihat ya, di link 5 dan 6 tuh langsung payout, di link 10 langsung payout. 34 itu dia down. Nah, 789 kenapa bank kosong? Jadi gini, dalam proses script meminta data ke web vouchet, itu kadang terjadi lemot ya. Jadi load datanya itu dia tidak full. Jadi sehingga dia kosong. Tapi nggak usah khawatir. Ini nanti di putaran berikutnya dia akan menampilkan data. Oke. Dia akan menampilkan data. Jadi nggak usah panik dulu. Jadi kalau misalnya kosong kayak begini, kalian tunggu aja. Nanti di putaran berikutnya dia akan menampilkan datanya. Bukan skripnya gagal ya. Jadi seperti itu. Jadi kelebihan multithread ini, kalian tidak banyak kebuang waktu ya. Waktu script itu mengambil data di web vouchet. Jadi kalian bisa lebih efisien waktu, bisa lebih cepat request time-nya. Jadi kalian nggak kehilangan waktu kehilangan waktu claim ya. Intinya seperti itu. Terus kita bakal bahas masalah CFG. Oke, kita lihat ya CFG-nya. Jadi di versi sebelumnya, di versi 7 ke versi 9 sebenarnya tidak ada perubahan untuk CFG file ya. Jadi kalian bisa pakai data yang lama. Jadi data versi 7 pun itu bisa berjalan dengan baik di sini. Jadi kalian tidak perlu khawatir atau tidak perlu scrap ulang. Selama data kalian di versi 7 itu masih berjalan dengan baik, itu bisa dipakai. Oke. Nah, terus pertanyaan yang sering banget kejadian adalah begini. Bang, kok skripnya nggak jalan? Jadi perlu diperhatikan ya, kalau di data ini tuh harus benar, sesuai dengan contoh. Jadi contohnya seperti ini. Biasanya yang banyak kejadian itu adalah tanda petik itu. Tanda petik itu dia kelewatan gitu, atau misalnya ada spasi di dalam data ini. Jadi saya tegaskan sekali lagi ya, tidak ada spasi di sini. Jadi kalian harus teliti banget. Banyak banget kejadian-kejadian gagal data tidak terbaca itu karena kesalahan sendiri. Jadi perlu diperhatikan banget. Jadi di bagian depan
itu harus tanda petik 2 diikuti dengan data, lalu paling belakang itu tanda petik 2 lagi, lalu titik 2 ya, jangan kebalik. Kalau kebalik script itu tidak akan berjalan. Oke. Nah, di sini penjelasannya contohnya di link 11 ini ya. Di link 11 ini adalah data yang tidak dipakai. Jadi kalau tidak dipakai, di depan tanda dolar itu harus ada 2 strip gitu ya. 2 strip gitu, apa namanya? Tagar ya. Bukan. Slash ya. Jadi kalian harus pakai slash 2 kali untuk mematikan link ya. Jadi jangan salah. Kalau kalian tidak pakai, matikan. Karena kalau tidak dimatikan itu dapat mengganggu. Ya, jadi jangan coba iseng sama script lalu nanti laporan nggak jalan. Jadi intinya perhatikan dulu hal-hal kecil seperti ini ya. Oke, kalau misalnya kita lihat ke bawah ya, lihat ke bawah, ini ada beberapa list voucher ya. Tapi ada kalanya di grup itu bilang, bang ini kok nggak works dan lain sebagainya. Jadi bekerja atau tidak web itu. Jadi web ini saya ambil sebelum update. Jadi setelah update itu ada beberapa web yang tidak bekerja. Jadi kalau kalian mau sharing, bang website apa aja yang bekerja? Nah itu saya belum ngecek satu-satu, belum sempat ya, karena saya fokus untuk update script ini, banyak banget yang dikerjain. Jadi coba kalian join di grup dan sharing di situ. Nanti bisa kok ngobrol sama yang lain, bang bisa lihat nggak hasil SC COVID-19 yang 50 link kayak gitu, atau bang bagi dong webnya apa aja. Nanti di situ kita bisa saling bagi kok. Jadi jangan khawatir, kalian jangan kebingungan, kalian bisa sharing dan teman-teman member itu enak-enak banget kok, saling ngebantu. Oke? Intinya kayak gitu. Di sini nggak banyak penjelasan sih, karena ini adalah cuma versi update dari versi sebelumnya. Oke. Kita coba balik lagi ke Termux-nya tadi ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, tadi kan link yang 789 itu kan kosong ya. Nah, setelah reload beberapa kali, dia sudah keluar datanya bahwa session kalian itu expired. Terus solusinya gimana bang? Kalian harus ngambil ulang. Jadi ada beberapa web voucher yang tidak mendukung sesinya itu bertahan selamanya. Biasanya sekitar 3 hari atau beberapa hari. Saya kurang tahu pastinya. Tapi jika notif ini keluar, kalian harus ambil lagi datanya. Oke? Jadi jangan khawatir. Script ini sudah melalui proses beta, sudah melalui proses tahap tester. Jadi kalau script ini dirilis itu artinya sudah dites ya. Oke, jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan, coba nonton video dulu ini. Kalau memang tidak ada penjelasannya, coba tanyakan di grup. Oke, jadi script ini itu mendukung sampai maksimal 50 link ya. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, balik lagi nih, ada yang nanya nih, bang kalau 100 gimana, bang kalau 200 gimana, bang kalau 1000 gimana? Tinggal jalanin aja 2 kali. Artinya seperti ini, kalian download aplikasi ini, lalu copy di 2 folder yang berbeda, lalu isi CFG-nya dengan data yang berbeda dan jalankan 2 SC itu otomatis akan menjalankan 2 website yang berbeda ya, 2 data yang berbeda, sehingga kalian bisa kalikan itu. Nah, bang kenapa nggak bikin yang versi 100 saja? Jadi seperti ini, saya kemarin sudah coba bikin versi yang 100. Jadi versi yang 100 itu sangat makan banyak source handphone kalian ya. Kalau kalian tidak punya akses internet yang sangat cepat atau kalian tidak menggunakan FPS, itu bisa jadi problem buat kalian. Jadi saya sarankan coba pakai yang 50 dulu, di copy 2 kali lalu jalankan 2 SC itu. Oke, kalau memang tidak ada masalah ke depan, mungkin di next update coba yang versi 100 itu ya, yang versi 100 link kayak gitu. Terus nanti kalau ada pertanyaan, bang website yang lain bagaimana? Akan ada tipe B. Oke. Jadi setelah rilis ini, setelah kalian nonton ini, dalam beberapa hari ke depan atau seminggu ke depan, saya akan mengeluarkan lagi yang tipe B. Oke. Tipe B, tipe C, dan tipe lainnya yang mendukung semua voucher. Ya. Tapi pelan-pelan, harus ada proses satu persatu ya, karena kita melewati tahap tester. Karena saya nggak pengen SC ini ketika sampai ke kalian
mengalami trouble. Jadi intinya semua melewati tahap beta dulu. Oke. Jadi kelebihannya untuk update versi 9 itu. Jadi kalau kalian punya pertanyaan, sekali lagi tanyakan dulu di grup ya, dan jangan salah grup. Kadang ada beberapa pengguna yang melaporkan kesulitannya dia itu di grup lain sehingga tidak ada jawabannya. Oke. Ingat, script ini sudah dites dan sudah berjalan dengan baik. Jika ada kesalahan, pasti kesalahannya pada Anda. Kalau Anda tidak menemukan, coba yuk sharing di grup. Oke, untuk kita tahu solusinya. Oke, mungkin video ini cuma sampai di sini dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti mungkin kita akan bahas di next video ya. Itu. Jadi sekali lagi saya ingatkan kalian untuk subscribe agar kalian dapat info terbaru tentang script Termux ini, tentang APK atau tentang mining web atau vouchet. Jadi kalian tidak ketinggalan info, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau kalian menemukan kesulitan, tanyakan di grup CNI. Oke, bukan di grup yang lain ya. Mungkin video ini sampai segini dulu. Mungkin lain kali kita bakal ketemu lagi bahas yang lain. Biar makin seru, kalian juga makin bisa banyak nuyul apapun websitenya, mau mining atau vouchet. Oke, sampai sini dulu videonya. Kita ketemu lain waktu. Ciao.